Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Pembelajaran Geografi dari kelas B Pendidikan Geografi tahun 2020 yang diampui oleh Ibu Dosen Rohani SPD MSI. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil mini riset dan rekayasa ide serta proyek yang telah kami laksanakan. Pada kali ini kami akan mengambil judul penelitian mengenai kendala yang dihadapi siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon. Nah, langsung saja kami membahas latar belakang. Mengapa kami mengambil judul ini? COVID-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, Cina, yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Gejala utama penyakit COVID-19 yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Pandemi COVID-19 menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan hidup manusia. Semua aktivitas sosial terhenti. Kebijakan belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 juga dilakukan sekolah-sekolah di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran atau SE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Indonesia saat ini tengah dijajah oleh pandemi COVID-19, di mana dunia pendidikan ikut merasakan dampaknya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memutuskan untuk melakukan perubahan dalam mekanisme pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Untuk itu, diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh agar kegiatan berpelajar tetap berjalan dan tetap menjaga kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan bersifat terbuka dan masif sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih luas dalam jumlah yang banyak menurut Surahman pada tahun 2020. Terdapat 4 poin penting tentang PJ selama masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Yang pertama, bahwa belajar dari rumah harus mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Yang keempat, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif menurut Bari pada tahun 2020. Pembelajaran daring yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pendidikan tidak semata-mata berjalan dengan baik. Kondisi yang memaksa semua elemen untuk siap melakukan pembelajaran daring menyebabkan ditemukannya beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Ketika mengharuskan siswa belajar di rumah secara daring, sedikitnya ada 5 kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring, terutama siswa yang bersekolah di daerah. Yang pertama, tidak memiliki handphone atau HP. Yang kedua, memiliki handphone tetapi masih jadul. Yang ketiga, memiliki handphone tetapi tidak punya kuota. Yang keempat, jaringan internet bermasalah. Yang kelima, aliran listrik sering putus. Teknologi merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran daring. Teknologi tersebut diantaranya bisa berupa smartphone, laptop, dan benda pendukung lainnya. Smartphone atau gadget adalah hal yang paling umum digunakan peserta didik daripada laptop.
karena lebih praktis dan banyak fitur canggihnya. Menurut Subiakto, pada tahun 2019, pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh kebanyakan guru dan siswa juga menggunakan beberapa platform digital yang menarik dan tentunya membantu sekali untuk meningkatkan keefektifan belajar peserta didik selama masa pandemi ini. Beberapa platform digital tersebut yaitu Google Classroom, e-learning, Edmodo, Zoom, dan Google Meet. Penggunaan teknologi sebagai sumber informasi, sumber belajar, sistem, dan kualitas layanan telah memberikan dampak positif pada masa pandemi ini. Sebagian besarnya bermanfaat bagi proses pembelajaran daring menurut Abbas pada tahun 2019. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu metode survei. Metode survei merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sejumlah besar responden. Bertanya ke orang. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung dan diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Persiapan yang dilakukan yaitu menentukan populasi yang hendak diteliti, sekaligus objek, angket, dan bahasa yang dipahami. Populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan secara online melalui Google Form yang disampaikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon. Sampel penelitian di sini yaitu beberapa siswa dan siswi di kelas 11 SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon. Kemudian di teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, menurut MZIR, pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivistik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan strategi penelitian seperti kegiatan survei yang memerlukan data statistik. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian kami ini yaitu proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran secara daring karena adanya COVID-19 yang menjadikan berbagai pihak yang terlibat harus menyesuaikan supaya proses pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran secara daring ini tentunya masih memiliki kendala karena sebagian besar guru maupun peserta didik belum pernah melakukan pembelajaran secara daring. Kendala tidak semata-mata dirasakan oleh guru dan peserta didik. Orang tua peserta didik pun ikut mengalami kesulitan selama proses pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta perbedaan pengetahuan mengenai kemajuan teknologi menjadikan perbedaan berlangsungnya proses pembelajaran di kalangan masyarakat. Permasalahan pembelajaran secara daring bukan hanya pada gangguan teknologi. Nah, dari hasil survei yang sudah kelompok kami sebarkan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon, kami memperoleh hasil yaitu yang pertama, 100% siswa dan siswi SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon yang sudah mengisi survei dari kami menyatakan mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Yang kedua, kendala yang dialami siswa SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon yaitu 42% kendala karena tidak memiliki kuota internet, 28% terkendala karena perangkat tidak memadai,
dan 30% terkendala karena jaringan internet tidak stabil. Yang ketiga, adanya sekitar 71% siswa dan siswi menyatakan adanya kegiatan pemadaman listrik di wilayah tempat dia tinggal saat melakukan pembelajaran daring. Yang keempat, dalam penyampaian materi secara daring ada 42% siswa-siswi yang menyatakan cukup paham dan 58% siswa-siswi menyatakan kurang paham. Yang kelima, dikarenakan banyaknya kendala dalam melakukan pembelajaran daring, maka ada 14% siswa-siswi yang menyatakan selalu berusaha mengatasi masalah dalam pembelajaran daring, dan 86% hanya terkadang mau mengatasi masalah dalam melakukan pembelajaran daring. Yang keenam, di dalam pembelajaran daring ini ada 84% siswa-siswi yang menyatakan selalu mencari sumber-sumber lain untuk materi yang dijelaskan guru di saat daring, dan 16% siswa-siswi menyatakan tidak pernah mencari sumber-sumber lain dan hanya mendengar apa yang dijelaskan guru di saat pembelajaran daring. Yang ketujuh, dari pembelajaran daring dan luring, semua siswa dan siswi yang sudah mengisi survei dari kami, mereka lebih memilih untuk melakukan pembelajaran secara luring ataupun tatap muka dibanding pembelajaran daring. Yang kedelapan, dalam pembelajaran daring sangat diperlukannya handphone. Nah, dari survei yang kami berikan ke siswa SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon, mereka menyatakan baru memiliki handphone. Yang kesembilan, 51% dari siswa-siswi menyatakan sudah cukup menguasai platform-platform dan penggunaan aplikasi dalam pembelajaran daring. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan fakta bahwa tidak semua peserta didik memiliki gadget untuk mendukung pembelajaran secara online. Pembelajaran secara daring yang memerlukan dukungan penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah yang akan menghambat proses pembelajaran. Untuk melakukan pembelajaran daring diperlukan gadget yang mendukung di mana semua peserta maupun orang tua peserta didik belum tentu memiliki gadget. Kalaupun orang tua peserta didik memiliki gadget yang mendukung, belum tentu orang tua peserta didik maupun peserta didik mampu mengakses platform-platform yang menunjang proses pembelajaran, yang mana platform-platform itu masih asing karena belum pernah mereka gunakan. Kebanyakan dari orang tua peserta didik maupun peserta didik hanya mengetahui aplikasi WhatsApp. Hal ini dikarenakan baik orang tua peserta didik maupun peserta didik kurang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga proses pembelajaran hanya menggunakan WhatsApp untuk memberikan materi maupun tugas kepada peserta didik. Kurangnya pengetahuan mengenai platform-platform yang menunjang pembelajaran tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran. Siswa akan merasa jenuh karena pembelajaran hanya menggunakan aplikasi WhatsApp terus-menerus. Penggunaan aplikasi WhatsApp yang memiliki fitur yang terbatas menjadikan guru hanya memberikan materi berupa video maupun perintah untuk membaca materi di buku materi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Pengumpulan tugas pun masih terbilang masih menggunakan metode konvensional, yaitu tugas ditulis di buku kemudian difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp. Dengan metode yang seperti ini menjadikan tidak efisiennya waktu guru untuk mengoreksi tugas dari peserta didik. Sebagai seorang guru maupun pengajar, mereka merasa kesulitan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Pengerjaan tugas yang dilakukan sepenuhnya di rumah membuat peserta didik merasa tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Berbeda saat pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, yang mana pemberian tugas diberikan menjadi dua, yaitu tugas diberikan
selama pembelajaran di dalam kelas dan tugas diberikan untuk dijadikan pekerjaan di rumah. Padahal tugasnya diberikan kepada peserta didik sama, bahkan tidak jarang lebih sedikit daripada saat pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Daripada pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, kemudian siswa juga merasa jenuh karena selama pembelajaran daring, peserta didik tidak dapat bersosialisasi secara langsung dengan teman-temannya. Pembelajaran secara daring mengharuskan peserta didik menggunakan gadget untuk menunjang proses pembelajaran. Keadaan seperti itu pun juga didukung dengan orang tua yang kurang memperhatikan proses pembelajaran peserta didik, sehingga memberikan gadget pribadi kepada peserta didik dapat dijadikan ajang untuk mencuri waktu untuk bermain game online alih-alih mengerjakan tugas yang diberikan. Game online menjadikan peserta didik menunda-nunda dan malas mengerjakan tugasnya. Peserta didik yang sudah diberikan gadget pribadi oleh orang tuanya cenderung lebih paham mengenai hal-hal lain yang dapat dilakukan menggunakan gadget mereka. Bagi peserta didik yang memiliki batasan waktu menggunakan gadget saat pembelajaran tatap muka berubah menjadi menggunakan gadget di setiap harinya. Pembelajaran secara daring merubah ujian yang seharusnya saat kondisi normal bisa dilakukan secara praktek oleh peserta didik menjadi hanya mengirimkan video praktek yang dilakukan peserta didik. Bahkan ujian-ujian yang seharusnya dilakukan bisa dibatalkan. Pembelajaran daring ini juga berdampak pada pembelajaran yang memerlukan banyak praktek selama proses pembelajaran pada kondisi normal. Keterampilan-keterampilan yang seharusnya dikuasai peserta didik pada saat pembelajaran menjadi kurang maksimal diterima peserta didik. Pengumpulan tugas yang hanya berupa video maupun foto menjadikan guru kesulitan dan kelelahan saat mengoreksi hasil tugas dari peserta didik. Apalagi jika ada peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. Guru tidak bisa memberikan nilai jika hal tersebut terus-menerus terjadi. Adanya kendala-kendala tersebut, pembelajaran secara daring menjadi kurang efektif. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran secara daring karena adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan berbagai pihak yang terlibat harus menyesuaikan supaya proses pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran secara daring ini tentunya masih memiliki kendala karena sebagian besar guru maupun peserta didik belum melakukan pembelajaran daring sebelumnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi siswa SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon ini dalam pembelajaran daring yang dilakukan, yaitu 100% siswa dan siswi mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Kendala yang dialami siswa yaitu 42% kendala karena tidak memiliki kuota internet, 28% terkendala karena perangkat tidak yang memadai, dan 30% terkendala karena jaringan internet yang tidak stabil. Ada sekitar 71% siswa dan siswi menyatakan adanya kegiatan pemadaman listrik di wilayah tempat tinggal saat melakukan pembelajaran daring. Dalam penyampaian materi secara daring, ada 42% siswa yang menyatakan cukup paham dan 50% siswa lagi menyatakan kurang paham atas pembelajaran yang diberikan. Di dalam pembelajaran daring ini, ada 80% siswa-siswi yang menyatakan selalu mencari sumber-sumber untuk materi yang dijelaskan guru saat daring, dan sebagiannya lagi hanya mendengar apa yang dijelaskan guru saat daring. Dalam pembelajaran daring, sangat diperlukan HP. Dari survei yang dilakukan kepada siswa SMA Negeri 1 Sipangan Bolon, mereka menyatakan baru memiliki HP setelah melakukan pembelajaran daring. Jadi demikianlah presentasi hasil penelitian yang kami lakukan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf.